beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang yang perlu kita perdebatkan. Dan di kementerian ini juga kalau dari laporan dan informasi yang kami sampaikan, ini termasuk juga yang sudah mengadopsi atau menjadikan acuan terhadap mainstream gender. Jadi dalam pembangunan ini mandat kita memang untuk pengaruh utama gender menjadi bagian yang pedoman kerja dari Komnas Perempuan untuk melihat apakah ada ketimpangan gender di dalam sebuah lembaga negara, di dalam program-programnya maupun juga di dalam pelaksanaannya. Jadi kuncinya adalah di dalam perencanaan perempuan dilibatkan, di dalam pelaksanaan perempuan dilibatkan, di dalam pemantauan dan evaluasi perempuan juga dilibatkan. Dan Siklas ini kami temukan bahwa di sini termasuk yang tidak mengkriminalkan perempuan. Oke. Informasi dari Komtis seperti itu, jadi kami sampaikan kepada Pak. Dan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komnas Perempuan. Luar biasa. Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru sudah sholat Isya. Tiba-tiba kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif sekali. Ada yang pelintir dan menginginkan supaya itu menyebar kemana-mana ke seluruh Nusantara. Untuk mencegah ini kami luar biasa, Ibu Ketua Komnas HAM Perempuan, luar biasa. Karena kita di sini ingin mencari kebaikan. Kita ingin tumbuh bersama, kita ingin bangun negara ini bersama. Tidak ada niat sedikit pun untuk diskriminasi pada orang tertentu. Nah kemarin kronologisnya itu, intinya itu kemarin ada demo peternak ayam seluruh Indonesia. Kami baru pulang dari Alor, karena ini juga sensitif, karena demo seluruh Indonesia dan merencanakan demo lagi. Ini kan nggak bagus, dan anggotanya kurang lebih 3 juta. Sehingga kami terbang ke Surabaya mengundang seluruhnya. Seluruh peternak Indonesia kami undang, pengusaha, para konglomerat. Singkat cerita, kita cek di mana masalahnya. Nah, di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu penyebabnya adalah MDG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Seluruh, satu pun tidak ada yang membeli di Surabaya. Nah, Wagub kami tanya, siapa koordinatornya? Ditunjuklah. Kami kan tidak kenal. Tapi yang menentukan dia diberhentikan adalah Badan Pangan, Badan Gizi, BGN, Kepala BGN. Nah, mereka, Pak Mentan kita berdekat, oke, kami setuju. Nah, begitu selang 40 menit, tiba-tiba ada tanya, Pak Menteri itu lagi hamil muda. Kasihan. Langsung kami, gini dek, ini begitu pedulinya, kamu berkantor di Kementerian Bagian Administrasi, jabatannya sama, gajinya bisa lebih tinggi, tukinnya. Kami tawarkan di sini. Jadi bukan di hukum, tetapi nah saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ. Membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau di sini berkantor. Dengan jabatan sama, bahkan promosi. Karena anaknya cukup cerdas. Cuma kita harus maklumi karena lagi hamil 6 bulan. Nah ini kerjaan keras banget. Harus keliling. Surabaya bayangkan tiap hari keliling. Nah, jadi itu kronologisnya. Itu clear. Kami sudah sampaikan. Nah, di sini berikutnya adalah ada hikmah. Kita tidak bertemu hari ini kalau bukan berita Anda. Tapi jangan dipelintir lagi. Rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu, dapurnya itu belum beroperasi, atau ada yang satu dapur punya beberapa
rekening virtual account. Totalnya 311,2 miliar kami kembalikan ke kas negara, semacam update sebagaimana janji kami kepada masyarakat, kepada publik atas transparansi dan perkembangan dari Badan Gizi Nasional. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan langsung terkait update, kemudian perkembangan dan lain-lain yang barangkali perlu untuk kami sampaikan. Kami memonitor ada ribuan 27.469 dapur yang saat ini beroperasi, kami sisir, termasuk juga beberapa dapur-dapur yang memang sudah, kemarin itu ada yang demo ke tempat demonstrasi ke sini, saya sudah terima, ada yang kirim email dan lain-lain, kami cermati semua. Jadi yang jalan maupun yang tidak jalan itu kami cermati semua, dan juga semua aspirasi, ada yang kirim email, ada yang kirim WA, ada yang kirim surat, ada yang melalui orang lewat ngomong, ada juga yang datang ke sini, dan beberapa sudah kami terima secara langsung, tapi ya minta maaf mungkin tidak bisa semua kami bisa terima, makanya ada beberapa klarifikasi dan beberapa informasi kami sampaikan via video atau melalui press conference seperti ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita ini setiap hari mengurusi ribuan dapur SPPG dengan ribuan rekening, jadi ribuan rekening virtual account dapur-dapur itu. Nah, dalam proses pemeriksaan, setelah kami ada di sini, kami periksa semua, Setelah kami periksa ribuan-ribuan rekening ini, kami menemukan semacam anomali bahwa ada satu rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya itu belum beroperasi, atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya, setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.296.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI. Ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar, kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar, Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar, kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar, dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar. Totalnya 311,2 miliar kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG. Kita akan terus sisir, apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus, tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan 311,2 miliar. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya, tentu saja bagi dapur-dapur atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra mau siapapun itu,
termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Jadi yang saya maksud atau kami maksud kemarin kami sampaikan di beberapa forum bahwa kami membuka diri bukan hanya kita ditanya kemudian kita menjawab. Tapi juga kami berinisiatif dari pemeriksaan kami ini kemudian kami berikan data kepada penegak hukum.